Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendy Dwi Pradana, Prodi Teknik Industri angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan gambar skenario usaha teruji beserta implikasi, kekuatan dan kelemahan menurut data relevan. Di sini adalah definisi gambar skenario usaha yang teruji beserta implikasi, kekuatan dan kelemahan menurut data relevan. Menurut WTW 2017, skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berdasarkan kemungkinan atau keadaan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Jika kita melihat definisi di atas, maka dapat dijabarkan bahwa skenario bukanlah sebuah forecasting ramalan dalam pengertian bahwa skenario bukanlah sebuah proyek masa depan dari data yang ada pada masa kini. 2. Skenario adalah jawaban dari pertanyaan apa yang dapat terjadi atau apa yang akan terjadi jika hal tersebut dikarenakan dalam skenario dimasukkan unsur resiko. Jika berbeda dengan forecasting atau ramalan dan vision yang tidak memasukkan unsur resiko. Penyusunan skenario. Dalam hal skenario terdapat sebuah tahapan dalam penyusunan skenario planning agar pada suatu usaha bisa mendapatkan suatu strategi penjualan yang baik dan terpercaya. Berikut adalah suatu tahapannya. Berikutnya adalah sebuah penjelasan dari suatu tahapan-tahapan skenario. Identifikasi focal issue, di mana kita harus mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya. Identifikasi drive force. Langkah ini kita harus mampu mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi. Susunan skenario. Langkah ini adalah menyusun skenario yang akan dipilih berdasarkan kepada tingkat kepentingan terhadap focal issue, tingkat ketidakpastian. Buat dalam kuadrat drive force beri nama skenario penting untuk menyebarkan pemahaman pada organisasi. Susunan rencana plan. Langkah ini adalah menyusun skenario rencana dan dalam menjawab permasalahan sebagai informasi dan inspirasi atas tindakan dengan mempertimbangkan resiko. Susunan monitoring rencana plan. Langkah ini adalah menyusun rencana monitoring sejauh mana perubahan ini efektif atau tidak untuk langkah di masa depan. Metode yang digunakan skenario. Metode yang digunakan dalam perencanaan skenario ini adalah metode TAIDA. Metode TAIDA dalam penerapan skenario menurut Linkford dan Baldor 2013 dalam Tripathi dan Utami 2019 adalah metode ini merupakan langkah-langkah untuk menyusun suatu perencanaan skenario. Penjelasan tentang tracing, analisis, testing, dan acting. Tracing, pelacakan. Tracing merupakan tahap awal dari TAIDA. Dalam tracing dilakukan pelurusan terhadap kejadian yang pernah terjadi. Analisis. Tahap analisis dilakukan untuk menganalisis perencanaan terburuk dan terbaik terhadap dampak yang ditimbulkan image. Kemudian setelah melakukan terhadap tracing dan analisis, tahap selanjutnya adalah image deciding, memutuskan kebijakan. Memutuskan adalah fase di mana segala keputusan secara bersama-sama. Hal ini menjabarkan misi untuk membuat kebijakan. Part acting, bertindak. Tahap ini merupakan implementasi strategi yang telah diintegrasi oleh perencanaan sebelumnya. Pengaplikasian gambar skenario usaha. Pengaplikasian gambar skenario usaha diambil contoh pada jurnal perencanaan skenario dalam pengembangan bisnis kuliner halal Nusa Tenggara Barat dan Tripathi dan Utami 2019. Pada skenario usaha pada jurnal tersebut sebagai berikut. Dalam sebuah pengaplikasian gambaran skenario usaha diterapkan pada suatu perencanaan skenario
dalam pengembangan bisnis kuliner halal di Pulau Lombok. Dalam sebuah penerapan ini dilakukan untuk membuat deskripsi, gambar atau lukisan secara sistematik, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta penghubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dalam penelitian sebagai berikut. Pertama, teknik observasi langsung terhadap objek penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek bisnis kuliner yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. 2. Teknik wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak berwenang, memberikan informasi-informasi dan data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data dan tinjauan pustaka di mana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa literatur dan laporan dengan mencantumkan gambar dan bukti dokumentasi yang diperoleh pada objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur secara langsung atau tidak berbentuk angka-angka, hanya berupa penjelasan dan keterangan-keterangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang bersumber dari pihak pimpinan dan karyawan pada kantor dinas pariwisata yang telah diberikan wewenang untuk memberikan data dan informasi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Menentukan tahap-tahap kebijakan strategi. Dengan adanya perencanaan skenario ini diharapkan dapat membantu pemerintah, pihak pengusaha, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam menyusun strategi-strategi terkait pengembangan bisnis halal dan dengan melihat kemungkinan yang terjadi sehingga memiliki gambaran yang lebih jelas kepadanya. Perancangan bisnis. Staging. Dalam pembangunan skenario yang tepat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan isu. Mengidentifikasi ini dilakukan untuk memahami masalah yang diteliti. Analisis. Tahap analisis merupakan perubahan yang membuat skenario, menganalisis konsekuensi yang dapat muncul akibat keberadaan tantangan dan peluang. Berikut ini adalah gambar matriks skenario. Imaging. Kendala dalam pengembangan bisnis kuliner halal di Pulau Lombok dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam berkelanjutan industri halal di Pulau Lombok dan membuat wisatawan ragu-ragu untuk mencoba kuliner di Pulau Lombok. Oleh karena itu, dalam mengatasi kendala tersebut perlu visi dan komprehensif untuk mengatasi seluruh ketidakpastian terhadap pengembangan bisnis kuliner halal di Pulau Lombok. Deciding. Peningkatan kesadaran pihak pengusaha bisnis kuliner terkait besarnya peluang dalam industri halal dan segera mengurus sertifikat halal bagi usaha-usaha kuliner mereka, karena tidak ada ruginya jika mengurus yang ada bisnis mereka semakin diminati oleh wisatawan muslim yang sedang berwisata ke Pulau Lombok. Acting. Pada tahap ini merupakan implementasi strategi dalam pengembangan bisnis kuliner halal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, antara lain sebagai berikut: meningkatkan sosialisasi terkait peluang besar dalam industri, sosialisasi lebih giat kepada pelaku usaha bisnis kuliner, proses survei dan pemberian sertifikat halal dalam bisnis kuliner. 4. Kerjasama yang baik antar SKPD. Pengaruh gambar skenario usaha. Pengaruh yang terjadi dalam sebuah skenario tersebut adalah terdapat 4 alternatif skenario. Nama terdapat sebuah skenario yang paling mendekati dalam keadaan bisnis tersebut pada kiasan 2019 sampai 2024. Skenario 3 yang paling mendekati yaitu menggambarkan bahwa bisnis kuliner
yang sudah memiliki sertifikat halal masih belum maksimal dikarenakan pada usaha tersebut belum siap dalam memenuhi kriteria dalam membuat sebuah sertifikat halal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.